Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedatangan malam, terhadap pandang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentianginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, mari Bapak Ibu Jemaat GBU Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyerahan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini,
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami yakin, kami percaya, Ku sembuh. Kau hadir di sini, melawat setiap hati kami. Yesus, haleluya. Hilang masyanda, hilang masyanda, hilang haleluya. Kuasa-Mu Tuhan tak terbatas, tak terbatas. Engkau ajaib, Allah yang berkuasa. Tiada yang seperti Kau, Yesus. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu, Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Sebab itu kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Mulut kami mau terus menyembah nama-Mu yang kudus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan Engkau
memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku saya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara aku yang dikasihi Tuhan dalam keadaan baik-baik, di dalam berkat Allah, di dalam berkat Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Amin ya. Bapak Ibu Saudaraku saya yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Subagio Arif. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mari kita renungkan dan kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dan kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tema hari ini adalah Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Pembacaan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga mengingatkan kita semua bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara. Dia akan datang yang kedua kali dan kedatangannya sama seperti saat Dia naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang melihat Yesus naik ke sorga? Yang melihat Yesus naik ke sorga adalah para muridnya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku sayang yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadikan peristiwa perikop pertama dari Kisah Para Rasul 1 ini, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kisah ini menjadi menarik dan istimewa? Kita belajar bahwa keadaan yang seperti apa yang dihadapi murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita belajar bagaimana situasi keadaan itu, Bapak Ibu Saudara, yang juga akan bercirikan situasi keadaan itu akan sama menimpa atau akan dialamin oleh para murid-murid Yesus di akhir zaman.
Ya, Bapak Ibu Saudara, dan saya adalah orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adalah orang-orang yang juga menanti-nantikan Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Amin, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara menanti-nantikan Tuhan datang. Dan seperti apa keadaan saat itu Bapak Ibu Saudara? Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, hal-hal apa yang kita perlu perhatikan? Karena sebelum Yesus datang yang kedua kali pun, pasti kita akan mengalami suasana, situasi, keadaan seperti pada saat Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berulang kali menampakkan dirinya kepada para muridnya, Bapak Ibu Saudara, untuk meyakinkan mereka bahwa dia sudah bangkit. Itu ada tertulis di Kisah Para Rasul ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia menampakkan diri berulang kali kepada para muridnya. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Lebih dari 500 orang dia tampakkan dirinya. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, Bapak Ibu Saudara? Karena keadaan para muridnya setelah Yesus mati, setelah Yesus dikubur, keadaan para muridnya dalam keadaan bimbang, keadaan para muridnya dalam keadaan ketakutan, keadaan para muridnya ke dalam kemerosotan iman, kepada iman yang turun, Bapak Ibu Saudara, iman yang goncang. Kenapa? Karena sebelumnya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka bersama-sama menyaksikan kuasa Tuhan bekerja, mereka bersama-sama terlibat langsung bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus mati. Mereka berpikir Tuhan Yesus membebaskan Israel secara fisik. Mereka berpikir Tuhan Yesus adalah raja bagi umat Israel. Ternyata Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan Yesus membuktikan pada hari ketiga dia bangkit. Dengan apa? Menampakkan dirinya. Kembali murid-muridnya disadarkan. Kembali murid-muridnya bersemangat, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini demikian juga keadaan murid-murid Tuhan di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya, keadaan hari-hari ini bagaimana membawa mungkin kemerosotan iman. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sebelum keadaan seperti ini, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami banyak mujizat, banyak melihat mujizat, banyak menyaksikan mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu bicara, orang tuli mendengar, orang kanker stadium yang sudah akut, stadium 4 bahkan sudah mau mati pun, Bapak Ibu Saudara, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Yang terikat terbelenggu dosa, mereka yang terikat kuasa kegelapan, mereka dilepaskan, mereka mengalami kelepasan. Begitu banyak mujizat yang kita alamin, begitu banyak mujizat yang kita saksikan, Bapak Ibu Saudara. Kuasa doa luar biasa. Namun apa yang terjadi hari-hari ini? Pandemi COVID-19 terjadi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang saling memperdebatkan tentang kuasa doa. Orang memperdebatkan tentang kuasa mujizat. Orang berdebat, bergunjing soal mana Tuhan. Sepertinya tidak terjadi. Doa banyak dinaikkan, diragukan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saling tentang menantang. Ada pertentangan antara denominasi, saling berdebat soal mujizat, soal kuasa dan lain-lainnya. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, keadaan seperti ini Tuhan izinkan. Mungkin akan membuat sebagian orang merosot imannya. Orang akan menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Orang imannya akan goncang. Sepertinya Tuhan tidak ada. Percumalah berdoa dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap hidup, Bapak Ibu Saudara. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Hal demikian ini akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan melihat setiap orang percaya, murid-muridnya. Apakah masih percaya? Apakah murid-muridnya masih mengandalkan Dia? Bapak Ibu Saudara, keadaan seperti apapun tidak meniadakan bahwa Tuhan Yesus itu ada, Bapak Ibu Saudara.
Dia tetap menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang berdaulat atas orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap pegang iman percaya kita. Jangan menjadi ragu, jangan bimbang, menjadi tidak yakin, tidak percaya. Jangan Bapak Ibu Saudara, tetaplah yakin, tetaplah percaya. Tinggal tenang Bapak Ibu Saudara. Dia Allah, Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya. Sebelum dia naik ke sorga, dia akan membaptis untuk memperlengkapi para muridnya dalam tugas panggilan menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Itu ada tertulis di dalam ayat 4 dan ayat 8 dari Kisah Para Rasul 1 ini. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya perlu Roh Kudus, perlu Dia. Bagaimana? Secara fisik memang Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, tetapi Dia berjanji memberikan Roh Kudusnya. Dia berjanji mencurahkan Roh Kudusnya kepada para muridnya. Kita semua insan Pentakosta, kita semua warga Pentakosta mengerti akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa hari-hari ini. Kita masuk ke dalam era Pentakosta yang ketiga. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, pencurahannya Roh Kudus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tidak mengalami lawatan Roh Kudus. Tetaplah percaya, tetaplah rindukan, tetaplah minta supaya dilawat oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus harus diperlengkapi oleh Roh Kudus. Maka itu Tuhan menjanjikan sebelum dia naik ke sorga, dia akan memberikan Roh Kudusnya. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah percaya Yesus, terima Yesus, dibaptis, maka Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus berdiam di dalammu, dan percayalah Roh Kudus ada beserta denganmu. Artinya apa? Janji daripada Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada muridnya, Bapak Ibu Saudara, supaya waktu murid-murid Yesus menjadi saksinya, maka dia bersama dia, murid-murid Yesus, Tuhan Yesus beserta dengan Roh Kudus. Artinya apa lagi Bapak Ibu Saudara? Artinya setiap orang yang menjadi saksi Kristus harus memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Dia adalah Allah sendiri. Dia pribadi Allah sendiri. Dia pribadi Tuhan sendiri yang berdiam di dalam setiap orang percaya. Ada hubungan dengan Roh Kudus dengan membaca firman Tuhan. Ada hubungan dengan Roh Kudus dengan senantiasa berdoa, berdialog, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ada hubungan dengan Roh Kudus dengan memuji, menyembah Dia senantiasa. Mendoakan orang-orang kudus, mendoakan dunia, mendoakan orang-orang yang harus diselamatkan, mendoakan manusia yang mesti diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Doakan mereka semua, bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Setiap orang yang menjadi saksi Kristus akan mendoakan orang-orang yang akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dan saya harus memuji menyembah Tuhan senantiasa. Sukakan hati Tuhan senantiasa. Hubungan dengan Roh Kudus harus dibangun Bapak Ibu Saudara. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Menjadi saksi Kristus harus mengandalkan Roh Kudus. Memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa dengan akal budi pikiran sendiri, tetapi harus ilham Roh Kudus, harus berjalan dengan pemahaman pengertian Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bisa berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang diandalkan. Artinya menjadi saksi Kristus mau tidak mau harus mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, mari periksa keadaan kita. Mari periksa keadaan Bapak Ibu Saudara semua. Apakah hari-hari ini engkau intim dengan Roh Kudus? Engkau ada membaca firman Tuhan? Engkau ada berdoa, memuji, menyembah Tuhan di hidupmu setiap hari? Adakah engkau membangun hubungan dengan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, jika belum, mari kejar ketertinggalan itu. Kejar Bapak Ibu Saudara, mumpung masih ada waktu, belum terlambat. Kejar hubungan itu Bapak Ibu Saudara, kenali Dia, alamin Dia.
perjumpaan dengan Tuhan senantiasa membawa Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan semakin naik kerohanianmu di dalam Tuhan. Hadirat Tuhan ada di hidupmu. Bangun terus hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Tanggal 31 Mei 2020 nanti, pukul 9.01, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian berdoa bersama. Yang di Kulukul, berdoa secara kul online bersama-sama. Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikuti channel YouTube GBI Rayon 1G. Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama mengambil sikap, mengambil waktu untuk berdoa dimanapun kau berada. Tanggal 31 Mei 2020 pukul 09.01. Mari bersama-sama masuk dalam doa pujian penyembahan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan yang sama, Bapak Ibu Saudara. Kita meminta Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang luar biasa bagi bangsa ini, bagi dunia. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ambil bagian ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Yesus naik ke sorga sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Pada Kisah Para Rasul ayat 9, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Secara fisik dia naik ke sorga. Secara fisik dia tidak bersama-sama dengan para muridnya. Tetapi tadi saya katakan bahwa dia berjanji memberikan Roh Kudusnya, Roh kebenaran, Roh penolong bagi para muridnya, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Roh penolong, Roh kebenaran itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menerimanya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, jika engkau mengerti bahwa Yesus memang sudah selesai tugasnya, tetapi dia memberikan amanat, dia memberikan pesan terakhir agar murid-muridnya menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Murid-murid Yesus mendapat pesan untuk terus mengerjakan pekerjaan apa yang sudah Yesus rintis. Yesus Kristus bukan bekerja atas kemauan sendiri. Yesus Kristus Tuhan bekerja oleh karena Bapa di sorga yang memerintah dan yang menyuruh. Bapa di sorga yang mengerjakannya sendiri di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kita murid-murid di akhir zaman, kita wajib meneruskan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan Yesus, apa yang sudah dirintis oleh Tuhan Yesus. Dan para muridnya terus kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara, sampai kita menutup mata. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus berkeliling ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Di Lukas pasal 4 ayat 18-19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pekerjaan Tuhan Yesus. Membebaskan orang yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tuhan sudah menugaskan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan Yesus harus berlanjut kepada kita. Jelas pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan bukan dari kehendaknya sendiri, tapi kehendak dari Bapa di sorga. Dari Bapa dikerjakan melalui Dia, Bapak Ibu Saudara. Melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus turun kepada kita. Demikian juga kita sudah ada di dalam Roh Kudus di dalam kita. Maka kita wajib mengerjakan sama seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus sudah memberikan kita merintiskan pekerjaan yang Bapa suruhkan kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita asalkan percaya saja, kita mengerjakan apa yang Yesus Kristus sudah kerjakan, maka pekerjaan yang kita lakukan jauh akan lebih besar daripada yang Tuhan Yesus kerjakan, Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan menjelang kedatangannya, Bapak Ibu Saudara? Di dalam aplikasinya pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita menyatakan kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, kepada dunia mengenai kerajaan Allah yang bersifat rohani tentunya, Bapak Ibu Saudara, yaitu kerajaan Allah yang ditegakkan melalui kematiannya di kayu salib yang mengalahkan kuasa dosa, dan melalui kebangkitannya yang mengalahkan kuasa maut, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyatakan kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat manusia satu-satunya. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan. Tidak ada cara, tidak ada perbuatan yang dapat menyelamatkan seseorang untuk masuk ke sorga. Hanya melalui Juru Selamat, hanya kepada Juru Selamat kita dapat selamat. Demikian kerajaan Allah yang bersifat rohani ditegakkan, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana manusia harus tunduk dan mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Apa yang dilakukan para muridnya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan murid-murid Yesus pada saat Tuhan Yesus telah naik ke sorga, yaitu melanjutkan pekerjaan Tuhan, melanjutkan pekerjaan Bapa di sorga. Yaitu di dalam Markus pasal 16:20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, untuk menegakkan kerajaan Allah seperti itu tentu bukan dengan kekuatan manusia waktu kita melakukan mengerjakannya, melainkan kekuatan Allah sendirilah yang mengerjakan di dalam kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dengan daging nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dengan kepintaran, kebiasaan kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara kusihan Tuhan. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Manusia nggak bisa mengerjakan kebenaran karena manusia sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara kusihan Tuhan, damai sejahtera gak bisa diberi oleh dunia ini. Sukacita tidak bisa diberi oleh dunia ini. Damai sejahtera, sukacita yang benar, yang sejati hanya oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Hanya oleh Roh Kudus, hanya oleh Tuhan. Hanya surga yang bisa memberi damai sejahtera, sukacita yang benar, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya peranan Roh Kudus sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Yang meminta murid-muridnya, Yesus meminta murid-muridnya menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan turun atas mereka. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Baru dengan kuasa yang dari atas tersebut mereka dimampukan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa Yerusalem? Yerusalem adalah keluarga kita. Yudea dan teman-teman kita. Samaria, orang-orang yang kita belum kenal. Sampai ke ujung bumi. Tuhan akan bawa Bapak Ibu Saudara dan saya kepada siapapun di muka bumi ini untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Ingat, orang Kristen dan gereja punya tugas mulia, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan Injil agar manusia berdosa dibebaskan dari belenggu dosa untuk dapat menyembah Allah sebagai Raja. Sudahkah Anda memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kuasanya memampukan Anda untuk menjadi saksinya dimanapun Anda berada? Mari, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Makasih Bapa, hamba selesai sampai di sini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kami pengajaran, berikan kami hikmat. Bahkan dengan kuasa urapan-Mu, urapi semua yang mendengar Tuhan. Urapi mereka Tuhan, untuk mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan. Agar setiap orang mengalami Tuhan, agar setiap orang berjumpa dengan Tuhan. Dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan. Dan Engkau memakai setiap orang percaya yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan pakai semua menjadi alat kerajaan Allah, menjadi alat
pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Subagio Arif STH. Tuhan Yesus memberkati. Doa puasa bersama akan diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Kita akan melanjutkan doa puasa bersama dengan pokok doa yang sama. Doa puasa ini wajib bagi pengerja dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Sinode Gereja Bethel Indonesia akan mengadakan doa bersama bagi bangsa Indonesia secara live streaming pada hari Jumat tanggal 29 Mei pukul 19.00 WIB. Dan pujian penyembahan akan dipimpin oleh Symphony Worship. Acara ini dapat disaksikan di YouTube channel Sinode GBI Official. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk ikut serta dalam acara ini dan sama-sama berdoa bagi pemulihan Indonesia. Dalam rangka pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, sesuai dengan instruksi Gembala Jemaat Induk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, maka akan diadakan Pentecost Prayer Day atau doa bersama serentak pada hari Minggu 31 Mei 2020. Dimulai serentak pada jam 09.00 WIB tepat. Kami menghimbau seluruh gembala, pengerja, dan jemaat Rayon 1G untuk sama-sama berdoa. Dan jemaat juga bisa bergabung dalam live streaming melalui channel YouTube GBI Rayon 1G. Agar tidak ketinggalan, diharapkan Bapak Ibu dapat subscribe terlebih dahulu channel YouTube GBI Rayon 1G. Cool Community of Love GBI Ujung Menteng. Komunitas rohani di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Akan tetap diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam Cool, harap menghubungi gembala Cool masing-masing dan berkoordinasi mengenai pertemuan online-nya. Atas nama gembala dan seluruh pengerja GBI Ujung Menteng, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menabur untuk bansos GBI Ujung Menteng peduli COVID-19, baik dalam bentuk tunai dan barang, serta doa-doa dari Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kami juga terus mengajak Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur kasih peduli COVID-19 GBI Ujung Menteng. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing, agar setiap keluarga tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa bersama yang dilakukan terus-menerus. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer persembahan yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti persembahan kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait Cool, WBI, kegiatan gereja, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk terus menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan, menggunakan masker bila harus pergi keluar rumah, mentaati anjuran pemerintah untuk physical distancing atau saling menjaga jarak. Demikian pengumuman ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, berakhirlah sudah ibadah online kita.
Mari kita terima berkat Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin.